Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop Kerajaan 1000 tahun. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca di sini, Rasul Yohanes mendapatkan dua penglihatan. Yang pertama adalah nubuat tentang diikatnya iblis. Seorang malaikat dari sorga itu merantai dan melemparkan iblis tersebut ke dalam jurang maut. Malaikat itu kemudian menutup jurang itu dan menyegelnya. Iblis dikurung selama 1000 tahun dan malaikatnya akan melepaskan dia sebentar saja nanti. Nah, kemudian penglihatan selanjutnya ialah Rasul Yohanes melihat orang-orang yang dibunuh karena menjadi saksi Kristus itu kemudian dibangkitkan. Mereka dan semua orang yang setia kepada Kristus itu akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun lamanya, yaitu pada masa di mana iblis dipenjara atau dimasukkan ke dalam jurang maut. Nah, saudara yang terkasih, pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam perikop ini adalah bahwa meskipun saat ini iblis terlihat kuat, tapi sebenarnya dia tidak berkuasa di hadapan Allah. Hal ini terbukti dalam perikop ini, bahwa dia dikurung dan dilepaskan sesuai dengan kehendak Allah. Waktunya ditentukan oleh Allah. Artinya semua tindakan iblis itu tetap berada dalam kendalinya Allah. Nah, kemudian frasa 1000 tahun dalam perikop ini itu tidak bisa dimaknai secara harafiah. Waktu 1000 tahun di sini untuk menyatakan bahwa akan ada masa atau suatu waktu di mana para pengikut Kristus yang setia pada akhirnya akan menikmati kemenangan bersama Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, meskipun saat ini kita hidup di dunia modern, tapi terkadang kuasa dan kekuatan iblis membuat kita seringkali merasa takut. Namun dalam perikop ini kita diingatkan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar daripada kuasa Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu itu berada di bawah kendali Allah. Kemudian gambaran masa 1000 tahun dalam perikop ini seharusnya juga mendorong kita untuk tetap setia mengikut Kristus. Saudara, kiranya Roh Kudus membimbing dan memberikan kita kekuatan agar kita dapat menghormati kuasa Allah yang lebih besar daripada apapun, dan terlebih dari itu kita tetap setia pada kehendak Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah tindakan saudara dalam kehidupan sehari-hari sudah mencerminkan orang percaya yang menghormati kuasa Allah? Jika belum, maka mari berdoa dan meminta anugerah Allah, sehingga saudara memahami bahwa kuasa Allah itu jauh lebih besar daripada apapun. Kesadaran ini juga akan membuat kita bertindak sebagai orang percaya
yang menghormati Allah. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk satu hari baru yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa segala hal atau apapun itu di dunia ini, Tuhan, tidak ada yang lebih besar kuasanya dibandingkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami bisa memahami kebenaran ini, dan Roh Kudus Engkau akan menolong kami supaya kebenaran ini dapat mendorong kami untuk menghormati Allah pencipta segala sesuatu, dan hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.